benar. Banyak orang yang bilang begitu. Zaman modern ijek bancai weton lah. Percaya enggak? Saya tanya sekarang orang yang bicara gitu. Percaya enggak? Gaib itu ada. Ayo, manusia percaya apa enggak kalau gaib itu ada? Manusia enggak percaya kalau gaib itu ada, berarti enggak percaya Tuhan itu ada. Gitu loh. Masing-masing orang nanti bisa menerima sendiri-sendiri. Oke Bapak, saya lanjutkan. Nah ini berarti tentang masih mengenai tentang keilmuan Jawa. Ya. Nah terkait seperti yang kita ketahui kan di keilmuan Jawa itu ada istilah memperingati hari kelahiran, hari weton. Nah kalau dikaitkan dengan zaman sekarang ini, zaman modern gitu. Kira-kira untuk memperingati poso weton hari kelahiran itu ya apa masih tetap masuk akal apa enggak gitu Bapak? Karena orang zaman modern sekarang kan wah itu wis kuno gitu. Zaman modern wis gak perlu ngono-ngono. Gimana Bapak tanggapannya Bapak? Benar. Banyak orang yang bilang begitu. Zaman modern ijek bancai weton lah. Percaya enggak? Saya tanya sekarang orang yang bicara gitu. Percaya enggak? Gaib itu ada. Ayo, manusia percaya apa enggak kalau gaib itu ada? Manusia enggak percaya kalau gaib itu ada, berarti enggak percaya Tuhan itu ada. Karena Tuhan itu sifatnya gaib, suci. Sifat Tuhan itu gaib, suci. Kalau nggak percaya gaib itu ada, berarti manusia nggak percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah kalau zaman modern nggak bisa, yang tradisi harus dihabisi. Ini kelemahan kita, terutama orang Jawa. Nek diwadani lapo bangsaan weton. Loh, sekarang orang yang menjadi penganut bangsa Arab, nek diomongi kowe nek melok cara Arab besok oleh ganjaran. Sauripe pernah diganjar apa karo wong Arab? Sing wis bar teko Arab ping 3 ping 4 diganjar apa karo wong Arab? Apa kehidupannya sehari-hari ditanggung? Gak bisa. Bohong itu. Itu kan sudah resmi menjadi penganut Arab. Mau nggak mau ya tiap tahun kalau mau ya harus setor umpeti ke sana. Makanya ini kalau kita menginginkan Indonesia emas, coba setahun berapa T kekayaan Indonesia yang disetorkan ke Arab? Berapa triliun setahun? Mulai sekarang Indonesia emas tinggal 20 tahun. Coba itu. Setahun berapa triliun? Kali 20 ini. Untuk membangun Indonesia sendiri, untuk mengurusi negeri sendiri. Wah, sudah seperti apa ini? Kita sebagai bangsa masih takut momok. Kowe nek gak gelem melok cara Arab besok diseret dicemplung nang neraka. Sapa sing nyeret? Wong Arab. Nek perlu Habib singkrehno kabeh. Habib itu tidak ada yang menguntungkan Indonesia. Semua merugikan. Dan intinya mau menguasai dong Indonesia. Upomo kok kelar negara ini loh dijungkeng diganti pemerintahan agama. Ayo pakai akal sehat kalau mikir, pakai pikiran yang waras. Kalau kita ingin menjadi manusia yang merdeka lahir batin. Memang sering ditakut-takuti Bapak. Lah itu. Ditakut-takuti neraka Bapak. Nah, ini saya mau tanya Bapak, kalau misalnya di versi Jawa Bapak, neraka itu memang ada atau gimana? Ada. Surga ya ada, neraka ada. Kalau nggak ada manusia nggak bisa mengatakan. Neraka itu sakit, ya semua sakit. Nah surga itu enak. Kalau ingin enak ya di surga.
Kalau kita bodoh terus, ya kapan enaknya? Mau diomong itu udah. Jadi orang yang diinjak-injak itu berarti neraka itu berarti. Neraka. Tapi belum banyak orang yang sadar. Sekarang anak cucunya sendiri malah diajak, ayo ayo dok belajar dari budaya Arab. Nah, kalau nggak gitu, coba kalau nggak itu, apa negara ini serahkan saja pada orang Arab. Bangsa kita cukup menjadi budak. Gimana? Kalau bodoh, ya dibodohi terus. Akhirnya jadi budak. Nggak bisa jadi raja. Ini tentang ketuhanan. Tentang kemanusiaan saja sekarang. Oh, Indonesia negara maju. Toko-toko besar. Proyek-proyek besar. Nggak ada itu yang bosnya orang Indonesia. Iya. Ya, kerjasama boleh. Tapi jati diri jangan dihilangkan. Jangan terlalu bangga. Kita punya pesawat, bisa gini. Punya jalan tol. Harga diri, Mas. Hilang. Nek dilus-lus nah bener nah masjid wae besok kowe nek mati munggah swarga sapa sing munggahno awake dhewe ora ngerti nasib swarga iki piye wong nek tinggal donya iku piye coba ayo omong-omongan dunung-dunungan wong urip nek ora dunung ya dibodoni terus lah Jawa tegese dunung Mas. Jawa itu tegese ngerti, Jawa itu tegese waras. Wong nek wis ilang Jawane berarti wis ora waras. Nggih, kan ini kembali ke topik masalah ajaran Jawa, khususnya mungkin di paguyuban sedulur sejati, Bapak. Apakah ada ciri-cirinya ketika misalnya seseorang itu sudah tersambung dengan sedulur sejatinya, Bapak? Ada. Jadi bukan hanya di ajaran SS saja. Semua orang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di situ kalau sudah sambung, kan caranya beda-beda, Mas. Itu ada tanda-tandanya, auranya kelihatan. Apalagi kita orang SS, neliti warga SS, yo tahu toh, yo ngerti warganya sendiri kok gak ngerti. Makanya kadang-kadang itu gini, ini yang masuk kan duluan saya kok sudah di tingkat sini, karena sebelum sini beliau sudah belajar ke sana. Jadi sini ini saya tinggal penyesuaian. Beliau di sana sebelumnya sudah punya, sudah mendapat, tapi belum bisa menerima. Sudah dapat, nggak iso ngadai. Banyak yang dari sana akhirnya ikut belajar di SS nanti. Beda kalau masuk belajar masih kosongan, belum pernah kemana-mana, belum ngerti apa-apa, beda. Makanya ya ini loh yang perlu dimengerti para kadang warga SS, jangan cemburu sosial. Betulnya kalau dibilang dari tataran kunci kan, kunci 1, 2, 3. Kunci Purwo ini kan setahun, karena apa? 4 bulan 3 kali. Setelah itu, setelah setahun, kunci 3 Purwo jalani dulu, praktekkan dulu, minimal 2 tahun. Nah, nanti kalau sudah 2 tahun, pakai kunci 1, 2, 3 ini, nah lengkap 3 tahun, kalau sudah waktunya sudah mampu baru masuk kunci 4, minimal 3 tahun. Ketika misalnya sudah terhubung atau tersambung dengan sedulur sejati kita, sebagai manusia tentunya kan
mungkin kita punya problem, punya masalah, entah itu di tempat kerja, tempat usaha, di rumah tangga, dan lain-lain. Apakah nanti kita bisa istilahnya itu menanyakan atau konsultasi dengan sedulur kita sendiri? Kalau ataupun bisa, berarti tentunya kita kan tidak sampai ngalor ngidul mencari orang hanya untuk mencari apa ya? Problem, jangan keluar dari masalah kita dengan orang lain. Ya, benar. Gimana? Benar, Mas. Ini, kalau kita sudah tersambung, sebetulnya sudah tersambung, orang itu tenaganya dan apa yang dikehendaki kadang tidak seimbang. Belajar, misalnya baru bisa ngangkat 10 kilo, tapi dia inginkan 50 kilo yang diangkat. Ya tentu saja ya nggak kuat toh. Lah, rata-rata manusia itu inginnya instan sebenarnya. Iya, cepat. Walah. Padahal kalau di SS kan udah ada itu. Mulai kunci 1, bukaan pertama itu kan sudah ada. Bunyinya gimana? Itu. Jadi kunci tidak hanya dihafal saja, tapi harus mengerti apa maknanya. Kalau tidak mengerti apa artinya, nggak bisa jalani, teman. Bertahap. Nek ke susu terus HP apa? Terus bintang balik. Nah, seperti kan ada itu sembahyangnya orang menurut agama gitu ya. Iya. Kalau menurut di versinya Jawa, apakah ya Jawa juga punya cara sendiri, metode sendiri, sembahyangnya kayak apa, terus apa yang menghadap ke timur atau gimana itu Pak? Iya, benar. Kalau tata cara agama, tata cara organisasi, kan pasti ada tata cara yang berbeda. Agama antar agama ya nggak sama. Kalau satu agama saja nggak sama kok. Iya. Saya tahu itu. Benar sama-sama menghadap ke barat, tapi nggak sama. Yang diucapkan ya nggak sama kok. Kembarjo kok tahu, kok ngerti? Tahu. Saya ya pernah belajar kok. Walaupun sedikit ya saya pernah ngajar itu. Makanya saya tahu. Ngerti saya. Nah, kalau hanya baca-baca itu ya, masih bisa kok dikit-dikit. Tapi untuk apa saya belajar itu? Bukan hak saya, bukan milik saya. Apa Tuhan nggak tahu kalau nggak itu? Sembayang itu sebetulnya istilah Jawa, man. Bukan istilah Arab. Banyak ini yang diklaim, yang ngeklaim bukan orang Arab, tapi ya orang kita sendiri. Sekarang sampai makam saja diklaim kok. Makam itu diklaim. Makam umum Islam. Sejak kapan? Kalau punya kepala desanya siapa? Bupatinya siapa? Tahun berapa? Banyak, Mas. Makanya sebetulnya ya makam ya semakam lah. Itu ada makamnya orang apa. Kalau makam meninggal ya mereka punya hak yang sama. Iya, punya. Nah, manusia itu di hadapan Tuhan kan sama. Manusia di hadapan Tuhan itu punya hak dan kewajiban yang sama. Di bawah pemerintahan kita ya punya hak dan kewajiban yang sama. Kenapa kita dibeda-bedakan? Contohnya saja ya sekarang. Pemerintah melayani akte nikah, diserahkan agama. Pemerintah bisa enggak melayani nikah orang penghayat? Penghayat dipaksa harus dilayani orang agama, departemen agama. Nah, kita harus diagamakan. Loh, keyakinan, Mas. Fisik bisa nganut. Hati ini nolak. Nah, yang benar, ini kesalahan pemerintah sejak dulu. Belum pernah dibenahi. Nikah itu bukan urusan agama. Urusan individu, urusan sosial. Nah, mau diserahkan Departemen Catatan Sipil dan Sosial. Dari semua bisa dilayani negara. Satu atap.
Kok masih hidup saja dipermasalahkan, sampai mati. Tetangga saya ada itu. Makam itu belum ada tulisannya. Makam umum Islam belum ada sejak waktu itu. Setelah itu ada orang Kristen meninggal. Nah, mayoritas orang sini beragama Islam, tidak boleh dimakamkan. Ditolak. Nah, ini kapan orang Islam beli tanah pakai kuburan? Itu kuburan sejak dulu. Saya belum tahu ada organisasi agama beli tanah. Ya, kalau beli silahkan. Tapi makam yang lama, makam sejak kuno, jangan diaku, jangan diklaim. Orang hidup saja di dunia tidak bisa rukun, kok mau masuk surga, surganya siapa? Mereka alergi itu Bapak berdampingan dengan lain agama kayaknya Bapak.